Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur dan tentunya kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat dan rahmatnya sehingga kita dapat kembali bersua untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran kita di kelas 11C. Salam dan salam kepada Rasulullah SAW. Begitu juga kepada istrinya, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta kepada imannya tetap istiqomah di atas sunnah-sunnahnya hingga akhirat kelak. Anak-anak usaha yang saya banggakan, anak-anak usaha yang saya cintai karena Allah. Apa kabar antum semua? Baik. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Antum semua dalam keadaan sehat sehingga dapat menjalankan segala aktivitas sehari-hari dengan baik dan lancar. Anak-anak usaha yang saya banggakan, anak-anak usaha yang saya cintai karena Allah, pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan pembelajaran kita di bab matriks. Pekan yang lalu kita sudah sampai pada apa sebab kemarin yang kita singgung? Konsep udah, konsep sudah lewat. Jenis sudah lewat. Kemarin kesamaan dua matriks. Iya. Saya mau tanya dulu sebelum kita lanjut. Kita review sedikit. Oke. Dua matriks dikatakan sama, apa syaratnya? Ordernya sama. Otomatis kalau sudah ordernya sama, maka menandakan atau mengecek kesamaan kedua matriks, antum cukup lihat elemen-elemen yang seletak, betul nggak? Tapi yang pertama syaratnya harus lihat dulu ordernya. Kalau ordernya nggak sama, nggak mungkin samalah kedua matriks tersebut. Tapi kalau ordernya udah sama, baru bisa kita samakan. Ya, lihat elemen yang seletak. Itu pun kalau sama. Kalau elemen yang seletak nggak sama, sama atau nggak dia? Misalkan order sama nih, misalkan ada matriks A dan B, order mereka sama, tapi elemen yang seletak tidak sama. Samakah matriks tersebut? Enggak sama, iya kan? Syaratnya apa dia? Setelah order sama, elemen yang seletaknya harus sama, dua syarat. Masya Allah, berarti Oka belajar dia. Iya. Barakallahu fiik. Next, kali ini kita masuk operasi pada matriks 3.4. Ya, bab 3 subbab 4. Oke. Di buku antum bisa dilihat di halaman berapa? Di buku antum di halaman 86. Oke. Hal nawartum, hal wajadtum, didapat. Baik. Safha 6 wa 8. Baik, operasi pada matriks. Ya, kita masuk ke subbab 4. Waalaikumsalam. Syirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang beli usia? Usianya. Operasi pada matriks. Yang pertama, saya mau tanya dulu, yang belum ketahui operasi pada aljabar apa aja? Beda. Yang baru masuk tenang, langsung ikut, jangan lama-lama lagi.
langsung masuk track. Nanti ketinggalan antum. Dah, operasi pada aljabar. Siapa yang masih ingat apa aja? Nopal. Operasi pada aljabar apa aja? Penjumlahan, terus pengurangan, terus perkalian, terus pembagian. Pada matriks ada yang kita pakai atau ada yang kita gunakan kembali pada operasi aljabar. Artinya matriks itu dikenal di dalam matriks itu ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, tapi nggak ada pembagian. Di sini bedanya. Jadi matriks itu nggak ada operasi pembagian. Satu persatu akan kita jalani. Perhatikan. Yang pertama 3, 4, 1. Penjumlahan pada matriks. Kita mulai dengan penjumlahan pada matriks. Oke. Apa syaratnya? Ada syaratnya, ya. Dua buah matriks atau lebih bisa dijumlahkan jika dua buah matriks atau lebih dapat dijumlahkan jika sama dengan kesamaan dua matriks. Apa syaratnya? Iya, jika ordernya sama. Dua buah matriks atau lebih dapat dijumlahkan jika ordernya sama. Ini syaratnya. Ya, cukup. Ketika nemuin ordernya sama, maka bisa dijumlahkan. Tapi kalau ordernya jamak sama, maka mohon maaf lahir dan batin, nggak bisa kita jumlahkan. Oke, contoh tanpa berpanjang lebar. Ustadz punya matriks A misalkan 13 minus 25 26. Datang matriks B 05 minus 24 7 minus 9. Samakah order mereka? Sama. Berapa ordernya coba? Hah? Ada yang 2 kali 3, ada yang 3 kali 2. Jangan lupa lah, baris dulu baru kolom. Berapa order? 3 kali 2 lah. Baris 3, kolom 2. Ini juga ya. Oke. Berarti sama nggak order mereka? Sama. Kalau usah tanya, sama nggak? Sama nggak? Hah? Kenapa nggak sama? Tapi ordernya sama. Hah? Iya. Dia nggak bisa kita katakan dua matriks yang sama. Tapi kalau ordernya sama boleh. Tapi kalau antum yang A sama B, mohon maaf, ya tidak pas. Jadi kalau order A sama dengan order B silakan. Tapi kalau antum sebut A sama dengan B tidak tepat. Kenapa? Karena elemen yang serletaknya nggak sama. Jangan lupa pelajaran yang sudah lewat. Oke? Berarti dikarenakan ordernya sudah sama, maka bisa kita jumlahkan. Tengok cara mengerjakannya. Perhatikan. Ustaz mau jumlahkan A dengan B. Siapa A? 13 minus 25 26. Mau ditambahkan dengan siapa? B, ya kan? 0 5 siapakah hasilnya? Simple, tengok. Menjumlahkan dua buah matriks, antum cukup jumlahkan elemen yang seletak. Tahu seletak? A11 jumlahkan dengan B11. Apa arti A11? Nah,
anggota atau elemen matriks A yang letaknya pada baris pertama, kolom pertama. Yang serta jumlahkan, maka 1 tambah 0 selesai. Sudah sulit ya. Jadi lihat urut sama, pastikan lihat urut sama, tinggal gunakan elemen yang serta. Sampai sini paham? Next, jangan berpanjang-panjang lagi. Yang kedua, 342. Apa 342? Pengurangan pada matriks. Jadi dari contoh yang saya berikan, nanti sudah bisa simpulkan ya. Jadi cek ordo, jumlahkan elemen yang serta. Pengurangan pada matriks, syaratnya sama dengan penjumlahan. Syaratnya sama dengan operasi penjumlahan pada matriks. Jika pada penjumlahan urut harus sama juga pada pengurangan. Anda nggak bisa kurangi matriks, dua buah matriks jika urutnya nggak sama. Jadi syaratnya sama dengan operasi pada penjumlahan matriks. Oke? Contoh lain untuk pengurangan ya, saya datangkan matriks A. Kita misalkan minus 1, 0, 5, 2. Kemudian datang matriks B. Berapa misalkan? 1, 3, 5, 7 ya. Sama nggak urutnya? Sama. Berapa urut A? 2 kali 2. Urut B. Ulang sedikit. Ini matriks apa nih? Jenis matriks apa nih? Tuh? Bagus. Sekarang kita mau kurangkan A kurang B. Urut sudah sama? Sama. Caranya juga sama. Syarat sama, caranya juga sama. Kalau pada penjumlahan nanti tinggal jumlahkan elemen yang serta, pada pengurangan dikurangkan. Siapa yang di depan? Tapi ikut, kalau A kurang B letakkan A di depan. Siapa A? Minus 1, 0, 5, 2. Dikurang, berapa? 1, 3, 5, 7. Kurangkan elemen yang serta. Siapa jadinya? Minus 1 kurang 1. Seringkali terjadi kesalahan di permainan tanda. Sering, sangat sering. Hati-hati di permainan tanda ya. Minus 1 kurang 1. Gitu dia ya. Nanti kalau ada perjumpaan dua tanda harus dikalikan. Oke? Utang 1 utang lagi 1 jadi utang berapa dia? 3 minus lah, tapi 0 kurang 3, 5 kurang 5, selesai. Dan menghasilkan matriks yang urutnya sama, nggak berubah. 2 kali 2, 2 kali 2 setelah dioperasikan tetap 2 kali 2. 3 kali 2, 3 kali 2 setelah hasil operasi juga 3 kali. Ini hanya berlaku untuk penjumlahan sama pengurangan. Silakan catat 5 menit. Di sini kita masuk perkalian. Lihat ya, mainnya lihat, langsung catat. Yang belum kumpul latihan, Ustadz sangat berharap sekali antum kerjakan, antum kumpul ya.
Karena nilai harian itu yang paling menentukan nilai rapor antum. Bagus pun nilai ujian antum, tapi harian nggak mengerjakan, harian tidak ada nilainya, maka bisa anjlok. Karena proses itu lebih utama daripada hasil akhir. Betul nggak? Iya. Proses, kita harus jaga prosesnya. Maka latihan yang Ustaz kasih kerjakan. Nanti aja, setelah apa ya? Biar yang mau kumpul langsung boleh. Nanti setelah selesai kasih langsung bukunya, sebab yang mau foto silakan. Mana enaknya lah, Ustaz up to you lah, up to you. Antum bukunya terpisah kan? Campur. Iya, kalau terpisah aman, nggak bisa langsung bawa. Kok dicampur? Iyalah, ada catatan, ada latihan. Jadi ini kumpul. Allahu Akbar, ya Allah. Izin bentar ya, boleh ya? Safari saya ya.
Tuh. Ininya mana nih? Next, kita masuk ke perkalian. Sebelah kiri boleh dihapus. 341, 342 berarti 343. Astagfirullah. Belum usah foto. Udah nggak ingetin tadi. Apa di sini tadi? Banyak yang masih milih dari? Berapa? 4. Tadi kok masih banyak nggak datang? Tadi kok masih banyak nggak datang? Apa nih? Matriksnya? Terus? Dapat jika murah-murah aja nyawanya punya mahal. Boleh. Oke, next. Sekarang kita masuk perkalian matriks. Suara ya. Perkalian pada matriks dia ada dua jenis. Di situ perkalian skalar dengan matriks. Jadi iya, dia ada dua jenis. Perkalian pada matriks ada dua jenis. Ada perkalian skalar dengan matriks, ada perkalian matriks dengan matriks. Nanti apa itu skalar nanti saya jelaskan. Baik. Skalar diartikan sebagai sebuah nilai bebas atau konstanta lah istilahnya. Konstanta. Jadi skalar itu bebas. Mau nilai berapapun bebas ya. Mau dia minus, bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, mau bilangan caca, mau bilangan pecahan bebas. Itu namanya skalar. Jadi skalar bisa diartikan sebagai apa? Konstanta ya, sebagai nilai bebas ya, atau
Antum. Kemudian perkalian skalar dengan matriks dia punya syarat juga. Ada nggak syaratnya kira-kira? Ada nggak syaratnya perkalian skalar dengan matriks? Gak ada, ya, bebas. Kali ini nggak punya syarat. Antum mau silakan mau berapapun ordo matriksnya nggak masalah. Contoh, ya perhatikan. Diberikan matriks A, matriks apa ini? Hah? Ada yang bilang baris, ada yang bilang kolom. Kolom atau baris? Apa pengertian matriks kolom? Matriks yang terdiri dari satu kolom. Kalau antum lihat, ini yang satu kolom atau baris yang satu? Kolom. Jadi matriks kolom dia. Nih. Baru matriks baris. Karena hanya dari satu baris. Oke. Tentukan yang A minus 3A apa artinya? Inilah yang dimaksud dengan skalar tersebut. Ini dia namanya skalar. Jadi dikatakanlah perkalian skalar dengan matriks. Ini skalarnya, ini matriksnya. Ini skalar, ini matriks. Apa tadi Ustaz katakan skalar? Nilai bebas ya. Mau dia positif, mau negatif, mau nol pun boleh. Ini bebas. Minus 3, positif 3, positif 2, bahkan pecahan pun, bentuk akar pun nggak apa-apa. Jadi dia nilai bebas. Oke, oleh karena itu maka dia perkalian antara skalar dan matriks dia nggak punya syarat, bebas. Antum tinggal kalikan. Caranya sekarang antum harus ketahui. Bagaimana caranya saat dikatakan minus 3A itu mengandung arti minus 3 dikali matriks A. Berapa matriks A? Jadi mengalihkan skalar dengan matriks, antum tinggal kalikan ke setiap elemen dalamnya. Gampang soalnya ya. Berapa hasilnya ini? Minus 3 kali 1. Selesai. Kalikan ke setiap elemen di dalamnya. Harus dijumpai semua. Berikutnya yang B. Apa katanya? 1/2 dikali, maka 1/2 dikali berapa matriksnya? Maka kalikanlah setiap skalar ke setiap elemen di dalamnya. Berapa setengah dikali 2? Setengah dikali 4. Selesai. Oke, ringan. Insya Allah ini gak sulit. Kita masuk yang perkalian yang kedua. Perhatikan. Ini baru agak rumit. Kalau tadi perkalian skalar dengan matriks, kali ini perkalian matriks dengan matriks. 343 berarti 34. Perkalian dua buah matriks, itulah kita buat. Atau matriks dengan matriks. Perhatikan, kalau ini punya syarat kembali. Apa syaratnya? Dua buah matriks dapat dikalikan jika jumlah baris matriks kedua sama dengan ini agak lebih rumit sedikit ya, sama dengan jumlah
kolom matriks pertama. Bisa dipahami nggak kalimatnya? Coba. Siapa yang harus sama? Siapa yang harus sama? Jumlah baris matriks yang kedua harus sama dengan jumlah kolom matriks pertama. Contoh. Ini misal dulu ya, kita nggak usah buatkan matriksnya gini, perhatikan. Ustadz punya matriks A 2 kali 3. Ustadz mau kalikan dengan matriks B 3 kali 2. Inilah yang dimaksud dengan jumlah baris matriks kedua harus sama dengan jumlah kolom matriks pertama. Coba lihat, berapa jumlah baris matriks kedua? Harus sama dengan siapa dia? Itu maksudnya, paham? Paham ya? Matriks kedua itu maksudnya matriks yang kedua yang sebagai pengalinya, paham ya? Ya, A dikali B, berarti matriks yang posisinya di belakang yang kedua, jumlah barisnya harus sama dengan kolom. Ini harus sama. Kalau ini nggak sama, mohon maaf lahir batin, antum tinggalkan aja, nggak bisa kita kalikan. Kemudian nanti hasil perkalian ini akan menghasilkan matriks baru. Kita sebutlah matriks C. Berapa ordernya? Dari sini pula ketahuan ordernya. Bukan dikalikan, nah. Iya. Nanti kita buktikan, benar nggak? Matriks 2 kali 3 dikali 3 kali 2 jadinya matriks 2 kali 2. Jadi hasilnya diambil dari mana? Baris matriks pertama, kolom matriks kedua. Itu hasilnya. Tapi kalau syaratnya dilihat dari mana nih? Jumlah kolom jumlah baris matriks kedua harus sama dengan jumlah kolom matriks Coba kita uji ya. Ini kita lingkari dulu. Antum lihat dari skema ini, paham nggak dulu? Antum nggak pun paham ini coba lihat. Ini caranya. Ini pastikan sama, hasilnya ada pas ini. Ini pastikan sama, hasilnya ada pas ini. Contoh, saya punya matriks A. Yang sederhana aja ya. Yang sederhana juga bisa bahagia, ya kan? Bahagia nggak selalu identik dengan mewah. Bahagia juga bisa sederhana, Pak. Kebalik ya. Sederhana bisa bahagia. Afwan. Bisa nggak kita kalikan? Bisa? Yakin? Coba ada tes. Berapa ordo? Satu kali. Kalau Ustaz buat A kali B, bisa atau enggak? 2 kali 1 jumpa 1 kali 2, sama nggak? Nanti hasilnya harus matriks berapa? 2 kali 2. Dari mana? Dari matriks. Ini kan? Pusat balik. B kali A bisa nggak? Bisa nggak B kali A? Kenapa bisa? Sama apa duanya kan? Hasilnya nanti siapa? Oke, yuk kita buktikan yuk. Kok bisa jadi 2 kali 2 sama 1 kali 1? Perhatikan. Kita mau tes dulu yang pertama, A kali B. Siapa matriks A? 1, 3 dikalikan dengan berapa? Caranya sekarang, perhatikan. Mengalihkan matriks, konsepnya
baris jumpa kolom, baris jumpa kolom. Ulangi, gimana? Oke. Baris jumpa kolom, baris jumpa kolom. Baris pertama jumpa kolom pertama. Udah. Gini, perhatikan. 1 jumpa 1, baru 3 jumpa 2. Ini 2, enggak ya? 2 kali 1, 1 kali 2. Hasilnya harus berapa nih? Oke. Mana yang jumpa? Dia harus menjadi matriks 2 kali 2 nanti. Jadi sebenarnya baris jumpa kolom. Baris pertama jumpa kolom pertama. Baris pertama jumpa kolom kedua. Baru baris kedua jumpa kolom pertama, baris kedua jumpa kolom kedua. Iya kan? Berarti berapa nih? Hah? Oke? Coba pas nggak 2 kali 2? Oke, sekarang kita masuk B kali A. B kali A berarti matriks B dikali matriks A. Siapa di depan? Siapa di depan? Yang B berapa B? Berapa? Bedakan dengan yang tadi, perhatikan. Tadi Ustadz definisikan perkalian itu mana jumpa mana? Baris jumpa kolom. Ini ingat ya, ini kata kunci perkalian ini. Kalau tadi di baris pertama hanya ada siapa? 1, betul nggak? Ah, makanya hanya dia yang jumpa langsung ke kolom-kolomnya. Beda dengan ini, di baris pertama udah ada berapa? 1 sama 2 ya kan? Kalau dia kan cuma 1, karena konsepnya baris jumpa baris jumpa kolom. Baris jumpa kolom di sini, baris jumpa kolom di sini. Oke? Kali ini elemen pada barisnya sudah ada berapa elemen? 2. Maka baris pertama harus jumpa kolom pertama. Jadi maksud baris jumpa kolom ini ya, saat gini dia. Baris 1 jumpa kolom 1. Tengok lagi, ada nggak baris 2? Baris 2 jumpa kolom 1. Habiskan dulu. Terus masuk baris ke baris 1 jumpa kolom. Nah, gitu dia jumpa semua. Macam mengalikan ini 2 kali X tambah Y. Masuk. Paham ya? Berarti di baris 1 jumpa kolom 2, baru baris 2 jumpa kolom 2. Tapi ini kan kalau ini saya contohkan, kalau ordernya barisnya ada 2, kolomnya ada 2 ya kan? Kali ini barisnya ada berapa teman? 1. Ini 1 baris 1 kolom ya kan? Maka kenapa bisa jadi nanti matriksnya hasilnya 1 kali 1 dari sini, perhatikan. Karena konsepnya baris jumpa kolom 1 kali 1 ya tambah 2 kali 3. Muncul pertanyaan, Sat, ini kok bisa ada penjumlahan dikalikan? Karena konsepnya apa tadi saya bilang? Baris jumpa kolom. Di sini kenapa nggak bisa ditambahkan? Kenapa? Cuman 1, paham ya? Sebenarnya konsepnya jika dia ada 2, jadi gini dia Ustaz. Baris jumpa kolom. Gitu dia. Paham? Baris pertama jumpa kolom pertama. Jadi elemen yang ini jumpa ini jumpa ini, ditambahkan dia. Kenapa kondisi yang pertama nggak bisa kita ginikan? Coba apa alasannya?
Apa alasannya? Saat ini kok bisa langsung aja, nggak ada kayak gitu? Karena elemen pada baris cuma berapa elemen? Cuma satu. Bedakan kalau seperti ini, jumpa dia masing-masing. Satu jumpa satu, dua jumpa tiga dijumlahkan. Karena konsepnya baris pertama jumpa kolom pertama. Ini dia mau jumpa hanya satu elemen, maka dia jumpa semua. Bedakan, makanya konsepnya ini dulu pahami. Nanti contohnya saya tambah lagi. Makanya jadinya berapa dia waktunya? 1 kali 1, berapa hasilnya Pak? Berapa tadi? 1 kali 1 enggak? Iyalah. Pas ya? Oke, catat dulu, usah tambah nanti. Memang agak bingung di sini bentar. Ini karena masih di awal, nanti coba. Catat dulu nanti usah tambah contohnya perkalian. Saudara. Kelas. Nanti di soal kalian semangat itu
Iyalah, kasih tahu ya skalarnya. Nomor isi. Wah. Iya. Berdua nggak apa-apa kan, beda kamar di kamarnya. Berdua satu kamar mandi mana? Horas, lama-lama.
Kelas. Udah. Kita tambah satu soal lagi ya, masih ada waktu insyaallah. Sebelah kiri dulu. Bisa apa enggak? Bisa? Hah? Bisa? 3 kali? 2 kali? Sama ya? Hasilnya? Yuk, 3 kali 3 harus menghasilkan matriks baru 3 kali 3. Caranya perhatikan. Apa tadi saya katakan? Baris pertama jumpa kolom nanti gantian, baris pertama jumpa kolom, baris pertama jumpa kolom, dia jumpa semua, paham ya? Maka jadi gini dia, perhatikan. Coba, siapa baris pertama? 1, 2, jangan 1 aja, 1, 2. Dia jumpa siapa? Jumpa 2, 1. Iyalah kan, ini kan baris pertama, kolom pertama. 1 jumpa siapa? 1 kali 2 tambah. Kan yang mulai nampak. Sampai sini paham? Ya, siapa yang menempati di sini? Ini kan baris pertama kolom pertama. Yang di sini yang jumpa siapa? Tengok bertanya. Ini kan posisi baris pertama kolom pertama. Di sini posisi siapa? Baris pertama kolom ke? Berarti itu juga yang jumpa. Berarti yang jumpa baris pertama kolom kedua. Gitu. Berarti 1 jumpa berapa? Terus? Oke. Di sini posisi berapa? Berarti yang jumpa itu juga baris pertama kolom ke 1 jumpa siapa? Kan makin paham. Tambah 2 jumpa 1 kan dia jumpa 4, 2 jumpa 0 2 jumpa tutup ya. Biar enak. Siapa di sini? Kok baris pertama? Habis baris pertama. Baris kedua kolom per jumpa lah. Berarti baris kedua jumpa kolom pertama. 3 jumpa siapa? Terus Ustaz numpang nulis saja yuk. Iya, kan makin paham. Ini posisi siapa? Jumpa kan? Siapa jumpa siapa? Tambah. Bagus. Siapa jumpa di sini? Ayo. Ya siapa? Kan makin paham. Habis. Masuk baris ketiga. Siapa yang giliran jumpa di sini? Ya kan? 5 jumpa 2, 6 jumpa 1. Sini. 5 jumpa 3, 6 jumpa 2. Siapa di sini? 5 jumpa 4, 6 jumpa. Selesai.
Udah, kalau ya seperti itu itu hasil aja. Yuk. Langsung nih. Atau kita apa dulu? 2 kali 2, 2 tambah 2 ya. Pada anak-anak ini lawan 6 tambah 4 9 tambah 8 ya. 12 tambah 0 10 tambah 6 15 tambah 12 20 tambah berapa Ardu? Selesai. Tetap ya, jadi gitu ya konsepnya ya. Baris jumpa kolom. Jadi kalau udah ini jumpa ini, giliran ini jumpa ini. Ah, gitu dia. Bentar ya. Baik, sampai di sini dulu pertemuan kita anak Ustaz pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang Ustaz sampaikan bermanfaat. Lebih kurang saya mohon maaf jika ada perkataan Ustaz mungkin yang tidak pada tempatnya dan menyinggung perasaan antum, Ustaz mohon maaf. Tetap mengenang pelajaran di rumah ya, walaupun tidak ada tugas. Ustaz mintakan ini diulang kembali. Walaupun jumlahan pengurangan perkalian skalar insya Allah sahlan, mudah. Perkalian ini yang perlu diulang-ulang kembali, oke? Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.